Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Bagian akhir kitab Yesaya berfokus pada umat Allah yang tinggal di kota Yerusalem. Umat Allah ditantang untuk menolak berhala dan mematuhi perintah-perintah Allah, terutama perintah untuk membawa keadilan kepada semua orang. Keselamatan akan melingkupi bangsa-bangsa yang di masa lalu belum termasuk umat Allah. Namun itu terjadi hanya jika umat Allah hidup benar dan memperlakukan orang lain secara adil. Bangsa-bangsa lain akan menjadi bagian dari umat Allah. Israel dan para pemimpinnya diperintahkan untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan memperlakukan semua orang dengan adil. Menaati hukum Tuhan menjadi keharusan bagi kita orang yang percaya, sebab ketaatan merupakan karakter yang Yesus teladankan bagi kita. Hukum yang hendak kita taati juga telah diberikan kepada kita. Apakah itu? Yaitu hukum kasih, seperti yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Namun terkadang sangat sulit menggabungkan antara hukum kasih dengan keadilan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, sebab Yesus mencontohkan bagaimana Dia mengasihi umatnya dan juga menyatakan keadilannya bagi kita. Ketaatan kita akan hukum Allah adalah karena didorong oleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan juga keadilannya akan berlangsung atas dunia ini pada saat penghakiman yang akan dinyatakannya bagi dunia ini. Taat berarti patuh dan melakukan sesuai dengan perintah. Bukan pikiran kita yang kita andalkan dalam menaati perintah atau hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sederhana saja, yaitu lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai hukum Tuhan. Bagaimana melakukannya? Tentunya pertama sekali kita harus mau mendengarkan dan menerima hukum dari Yesus adalah hukum yang terutama untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Sebab setelah hati kita terbuka dan mau menerima hukum dari Yesus, kita akan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sejalan dengan hukum atau perintah Allah, kita akan ditolong untuk menegakkan keadilan sesuai hukum Allah. Keadilan yang kita tegakkan bukan berdasarkan diri kita sendiri, namun berdasarkan hukum atau perintah Allah melalui firman-Nya. Sebab firman Tuhan menjadi dasar kebenaran yang sejati dan berlaku bagi semua orang yang percaya. Sebab jika ukurannya diri kita sendiri, belumlah tentu berlaku bagi semua orang. Namun jika ukurannya adalah firman Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan, tentulah kita dimampukan untuk menegakkan keadilan. Sehingga dengan demikian kita didapati oleh Yesus Kristus sebagai orang yang tidak bercela ketika kedatangan Kristus kedua kalinya. Ketika penghakiman itu akan dinyatakan kepada kita dan keadilan yang Yesus bawa akan terjadi di dunia ini. Saat ini adalah saat penantian bagi kita.
di mana kita mempersiapkan diri kita dengan melakukan atau menaati perintah Allah dan menegakkan keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Hingga saatnya keselamatan dan keadilan secara sempurna dianugerahkan bagi kita untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang taat akan perintah dan hukum Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan pada hari ini. Biarlah kami semua yang merenungkannya menjadi pribadi yang taat akan perintah-perintah Tuhan, dan kami melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya di dalam nama Yesus kami akan menerima kesempurnaan akan keselamatan itu, dan kami akan menerima keadilan yang akan Yesus nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.